Hai guys, balik lagi sama aku Iga Anita Lestari di Learn with Gaby. Nah, yang belum sempat kenalan sama aku Iga Anita Lestari. Aku adalah LPDP awardee dan baru aja diterima di UC Berkeley Master of Public Affairs. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang cara aku menulis esai untuk UC Berkeley. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, stay tune terus ya. Oke, jadi aku udah mempersiapkan nih esai yang aku tulis, ada beberapa paragraf. Aku akan coba buat bedah ya. Pada paragraf pertama ini, aku sebutnya dengan konteks. Konteks itu adalah kenapa kamu memilih topik ini. Kamu juga bisa masukin data yang memperkuat statement kamu, kenapa kamu memilih topik ini, dan kira-kira objektif atau tujuan dari apa yang ingin kamu bawa di esai ini. Contohnya nih, yang pertama ini aku ngomongin entrepreneurship rate yang terus aku dukung sama data. Kemudian aku juga memberikan data-data dukungan yang sifatnya kontradiktif dari apa yang menjadi fakta pertama. Kontradiktif itu adalah problem statement. Kenapa sih harus dikasih problem statement? Supaya nanti kamu bisa menjawab dengan terobosan kamu akan memberikan solusi. Jadi problemnya yang aku state di sini adalah bahwa SMEs itu masih menjadi sektor yang vulnerable. Untuk itu, karena karir aku udah banyak berkecimpung di dunia empowerment bagi UMKM, maka aku menuliskan aspirasi aku. Oke, jadi itu tadi paragraf pertama dan kedua menjadi konteks atau problem statement teman-teman. Di paragraf selanjutnya, aku sih menyarankan untuk teman-teman bisa mengkoneksikan dengan apa yang udah teman-teman lakukan. Bisa jadi di pekerjaan atau bisa jadi di previous studies teman-teman. Contohnya kayak yang aku lakuin di tempat pekerjaan aku dan juga di organisasi aku, kita ada kegiatan untuk empowering UMKM. Kemudian teman-teman juga bisa melihat ke requirements dari universitas atau requirements dari beasiswa. Contohnya aja nih, di UC Berkeley atau Master of Public Affairs, di situ nge-state bahwa jurusannya itu khusus untuk orang-orang yang sudah berkarir lama dan mau pivotal career. Maka dari itu, aku tulis di sini bahwa ada urgensi, aku juga ingin mau create pivot buat karir aku. Untuk itu, aku jelaskan di paragraf selanjutnya, yaitu paragraf keempat, di mana aku bilang bahwa dengan mengikuti Master of Public Affairs di UC Berkeley, aku bisa membantu nge-pivot karir aku. Nah, tadi problem statementnya sama objektif dari teman-teman melakukan studi harus di-state secara concise ya. Selanjutnya, di paragraf kelima, aku menjelaskan bahwa UC Berkeley adalah salah satu institusi pendidikan yang prominent. Nah, di sini sebaiknya teman-teman melakukan riset dulu. Bisa melalui website atau teman-teman tanya atau approach ke alumni. Sebenarnya sih gampangnya melalui website aja. Di situ teman-teman bisa melihat kira-kira mata kuliah apa yang paling cocok sama past karir teman-teman. Contohnya di sini, aku bilang bahwa ada courses yang namanya Research Method for Policy Leaders yang sebenarnya bisa banget membantu achievements di karir aku. Kemudian ada juga mata kuliah Strategi Innovation and Leadership in Public Organization yang juga sangat membantu kita untuk memahami challenges ketika kita ada pivotal career. Itu membantu banget buat aku yang skenarionya lagi pivot career. Nah, ini tips lagi nih, kalau teman-teman menemukan something interesting ketika teman-teman riset atau web surfing di internet, itu bisa banget teman-teman masukin jadi strong point di mana teman-teman kelihatan tertarik banget untuk applying this program. Nah, contohnya kayak yang aku bilang bahwa ini ada flexible summer and fall courses gitu. Very attractive buat orang yang ada di mid level career yang mungkin waktunya padat. Kemudian aku nemuin juga nih bahwa selain mengambil mata kuliah di Master of Public Affairs, bisa juga loh mengambil mata kuliah di Business School. Nah, itu yang membuat aku happy banget, jadinya aku tertarik untuk masuk. Karena elective courses atau course pilihannya bisa multidisiplin ilmu dan tentu aja sangat berguna buat kita yang ada di mid level career. Poinnya sih sebenarnya dikoneksikan dengan karir teman-teman atau proyeksi karir teman-teman ke depannya ya. Nah, di paragraf-paragraf terakhir, 3-4 paragraf terakhir itu lebih ke plan teman-teman. Ingat ya, SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevance, and Time Bound. Struktur itu harus terus ada di mana teman-teman bikin plan untuk masa depan teman-teman. Sehingga teman-teman bisa dengan jelas memberikan gambaran bahwa teman-teman tuh udah ngeplan dan
plannya terstruktur. Nah, plan yang aku buat untuk masa depan aku adalah contohnya aku udah baca-baca dan udah kenalan nih dengan beberapa dosen yang ada di UC Berkeley. Sebenarnya teman-teman bisa cari aja di website dan kemudian teman-teman coba approach aja lewat email. Kalau enggak, teman-teman masukin aja ke dalam wishlist dosen yang teman-teman nanti akan approach ketika masa studi. Contohnya, aku di sini bilang bahwa aku udah ada preparation juga nih untuk tesis dan udah mengenal kira-kira siapa profesornya. Di sini aku bilang Mr. Alain de Geoffroy yang juga telah menulis buku mengenai Theory and Practice, di mana dia juga mengeluarkan statement yang sejalan dengan statement yang aku buat pada saat aku mengeluarkan konteks di paragraf pertama, yaitu he stated to increase economic growth, one of the efforts is through entrepreneurship. Jadi kalau bisa nanti calon tesis kamu itu sejalan sama keresahan yang kamu tuangkan di dalam problem statement yang kamu tuliskan di paragraf pertama tadi. Nah, selanjutnya di 2 paragraf terakhir itu lebih mengedepankan apa yang kamu akan lakukan dengan karir kamu. Contohnya aja, kalau kamu akan keep contributing, berarti tandanya kamu udah tahu nih path-nya, kamu udah jelas, nggak kamu kayak berburu di tumpukan jerami. Jadi, kalau kamu bilang bahwa kamu udah jelas dan udah mengetahui path-nya secara clear, itu bisa menjadi nilai tambah. Seperti apa yang aku tulis di esai, aku bilang bahwa I plan to return to Indonesia to fulfill my role as the part of the policy advocacy team under Ministry of Trade. Dan kemudian aku juga bisa bilang bahwa I would love to also contribute in creating incubation and accelerators program. Nah, ini align banget sama karir aku sekarang. Nah, teman-teman juga bisa membubuhkan apa yang menjadi long term aspiration teman-teman, gak usah banyak-banyak karena takutnya berandai-andai. Jadi teman-teman bisa kasih secara jelas, concisely, apa yang mau teman-teman achieve dalam let's say in the next 5 years or in the next 10 years. Itu harus di state ya. Nah, teman-teman bisa menuliskan seperti ini juga, seperti apa yang aku tuliskan. In 10 years from now, I also envision myself being an expert staff for the Ministry of Cooperation and SMEs of Republic in Indonesia. Seperti itu. Jadi mungkin itu sih ya yang bisa membantu nanti Dewan Juri mengetahui bahwa ternyata teman-teman bukan cuma udah ngeplan short term, tapi teman-teman udah tahu loh in the long run teman-teman akan kemana. Nah, udah tahu kan tadi cara penulisan esainya? Semoga apa yang tadi aku jelasin bermanfaat buat teman-teman yang mau apply beasiswa maupun ke kampus. Jangan lupa ya untuk komen di bawah kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang masih belum jelas. Nah, kalau masih ada pertanyaan lagi, jangan lupa teman-teman langsung slide aja ke DM aku @igaandita atau cek linkin aku di Iga Andita Lestari. Nah, kalau teman-teman juga masih mau dapetin banyak banget pencerahan untuk self development teman-teman sendiri, jangan lupa untuk follow Instagram Girls Beyond atau subscribe di channel YouTube-nya Girls Beyond dan juga follow Girls Beyond Circle. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih atas waktunya. Dadah.